dan kalian membaca yang lebih lengkap. Ya tidak apa-apa Redita, untuk Redita Rifando ya. Jadi sekali lagi ya, kalau dia bolak-balik nggak apa-apa Redita, diupayakan terus ya. Bentar. Saya jawab dulu. Oke, teman-teman. Ya, seperti yang saya sampaikan, kita akan masih mengkaji tentang aspek sejarah Muhammadiyah sebagai Muhammadiyah gerakan tajdid, ya, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, sebagai gerakan. Ya. Nah, tetapi pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji aspek sejarah melalui mengenal tokoh-tokohnya. Setidaknya ada 5 ya. Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ibrahim, Kiai Haji Hisham, Kiai Haji Mas Mansur, nanti dengan Ki Bagus Hadikusumo. 5. Jadi 5 itu kita akan mencoba. Nah, tetapi saya ringkas. Saya berharap kalian semua sudah memiliki modulnya. Kan ada yang bisa dibeli secara online itu, dan ada yang bisa langsung secara offline ke kampus, ke gedung ya, utama ya, di kampus 4 di lantai 9 di sisi barat, sayap barat. Di situ ada kantor LPSI. Nah, jadi kalian di waktu yang tersisa yang ada, katakanlah 15 menitkah atau 20 menitkah nanti, itu membaca. Ya, gunakan waktu untuk membaca. Karena pada pertemuan ke-7 kita akan langsung UTS. Strateginya adalah belajar hari ini, dikuasai hari ini. Oke ya, saya ingatkan kemarin kita setelah berbicara tentang pengertian Muhammadiyah secara bahasa, secara istilah, kemudian sejarah latar belakang berdirinya, dari faktor-faktor yang melatar belakanginya kan terbagi menjadi 2, faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif ada 3, faktor objektif itu masih terbagi menjadi 2. Ada faktor objektif internal, ada faktor objektif eksternal. Nah, kalian harus ingat semua itu. Saya minta kalau ada modul, kalian langsung membaca, belajarnya hari ini, menguasainya hari ini, dikuasai saja. Nah, berikutnya kita yang sekarang akan masih pada aspek sejarah Muhammadiyah, tetapi kita akan memasukinya melalui mengenal tokoh-tokohnya. Oke, teman-teman bisa diikuti penjelasan saya? Tolong dijawab teman-teman. Kenapa? Bisa Pak. Oke. Baik. Ini Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Saya tampilkan ini ada dasarnya, karena nanti ada latar foto-foto aslinya. Lukisan ini ada dasarnya. Oke.
penampilan kita ya tentang riwayat hidup, keluarga, pengalaman organisasi, kemudian karakteristik beliau sampai beliau dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Ya. Nah ini. Nama aslinya Muhammad Darwish. Nanti merubah namanya itu setelah melakukan ibadah haji beliau itu. Berubah menjadi Ahmad Dahlan. Nah, sekarang kita lihat garis nasab beliau. Muhammad Darwish bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman bin Kiai Murtada bin Kiai Ilyas bin Demang Jurung Juru Kapindo bin Demang Jurung Juru Kesapisan bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Kripik Jatinom bin Maulana Muhammad Fadlullah Sunan Prapen bin Maulana Ainul Yakin bin Maulana Ishaq bin Maulana Malik Ibrahim. Ya. Beliau lahir di Kampung Kauman 1868. Itu kepribadian beliau yang digambarkan oleh keluarga dan sahabat-sahabat beliau lalu menjadi dokumentasi. Kalau diceritakan panjang. Misalnya di buku Ensiklopedia Muhammadiyah juga panjang. Di buku yang khusus tentang biografi beliau juga panjang. Yang ada di LPSI, ya yang saya harap kalian punya itu modulnya adalah yang ditulis oleh Profesor Dr. Anhar Ansori, yang terjangkau harganya. Kuliah Muhammadiyah Gerakan Tajdid. Ya. Nah, teman-teman, jadi kalau kalian mengenal nasab begini, ini penting, ya. Sampai generasi itu. Jadi kita apa? Ada kebanggaan, ada pelajaran. Kalau kita mengenal nasab, kita mengenal orang tua kita, ayah kita kenal. Darinya kita mengambil pelajaran hidup. Dari kakek, semua itu adalah sumber kehidupan kita karena ayah kita dari kakek, gitu. Dan kita dari ayah kita, gitu, dari orang tua kita. Nah, terus generasi ke atas. Apa yang menjadi pelajaran dari orang-orang terdahulu itu akan menjadi pelajaran bagi kita. Ya, maka kita akan menjaga kemuliaan mereka sebagaimana kita juga akan memuliakan diri kita dan juga generasi setelah kita. Menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan. Nah, itu sangat membantu kita untuk juga memiliki rasa percaya diri. Siapa kita itu? Nah, karena ada orang-orang sebelum kita dan kita terhubung dengan kemuliaan-kemuliaan orang-orang sebelum kita. Dan kita juga mengambil ilmu pengetahuan, mengambil pengalaman, begitu. Ya. Sayangnya kita ini kurang peduli terhadap nasab ini. Sehingga kalau kita ini kan, kita ini siapa? Kalian cuma menyebut nama tok, nama kita ini tak, nanti nama ayahnya, setelah itu nama kakeknya lupa lagi. Nah, sekarang saya tanya teman-teman, jadi saya menyampaikan ini untuk membedakan ya, bagi yang sudah di sekolah SMP pernah mendapatkan kemuhammadiyahan, di SMU pernah mendapatkan kemuhammadiyahan. Jadi mengenal Ki Haji Ahmad Dahlan bukan untuk tujuan mengkultuskan, untuk kultus individu, enggak. Karena Ki Haji Ahmad Dahlan tidak mengajarkan itu. Kita mengenal Ki Haji Ahmad Dahlan itu dalam konteks kita mengenal sejarah Muhammadiyah dan bagaimana beliau berjuang ya menegakkan risalah Islam itu dengan cara berorganisasi. Ya, Anda bayangkan itu. Beliau lahir masih di masa penjajahan itu. Beliau menempuh pendidikan masih di masa penjajahan. Beliau mendirikan Muhammadiyah masih di masa penjajahan. Nanti kalian lihat itu, jaraknya berapa dengan tahun ini? Lebih dari 100 tahun dengan kita itu jaraknya. Saat itu dampak dari penjajahan itu multidimensi sudah. Ia terjajah, ia miskin, ia pendidikannya rendah. Ya bagaimana akan melihat, menatap masa depan itu. Nah tetapi
Kalian nanti akan menyaksikan dari dokumentasi foto yang saya tampilkan nanti. Untuk ukuran 100 tahun yang lalu, kira-kira bisa, nah, coba karakteristik Kiai Haji Madalan itu. Beliau itu memang ketika menganalisis sesuatu itu tidak terlalu lama berkutat dalam masalah itu secara teoritis. Enggak. Misalnya beliau menyaksikan bagaimana memperbaiki pendidikan ini. Beliau mengamati, tapi tidak lama beliau segera memberikan solusi dan bertindak. Ya harus ada sekolah, kan begini. Di masa beliau, tidak semua orang mampu mendapatkan pendidikan. Lalu bagaimana caranya supaya yang tidak mampu itu bisa tetap mendapatkan pendidikan? Ya beliau wakafkan itu tanahnya. Langsung beliau jadikan sekolah. Ya, beliau bukan tanpa usaha yang berat. Oh, pakai usaha. Beliau juga pengusaha batik. Beliau pengusaha batik. Dari itulah ya mewakafkan tanahnya, ya membuatkan fasilitasnya, ya ada meja, ada kursi, ada bangku ya. Lalu bagaimana dengan yang mengajar? Ya beliau langsung mengajar sendiri. Coba. Jadi itulah yang nanti memberi warna kepada Muhammadiyah. Dari sejarahnya ini, dari tokoh-tokohnya ini. Misalnya nanti kita sampai kepada Kiai Haji Ibrahim ya. Kiai Haji Ibrahim itu seorang penghafal Al-Quran dan mampu berbahasa Arab dengan fasih. Itulah mengapa nanti ya waktu bahasanya kalau sekarang muktamar, kalau dulu itu pertemuan tahunan. Itu di Padang di Sumatera Barat. Waktu di Sumatera Barat diadakan itu Kiai Haji Ibrahim adalah orang yang selalu mendampingi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mengurus Muhammadiyah. Nanti menjadi iftitah dalam itu beliau Haji Ibrahim Haji Ahmad Dahlan masih hidup, beliau menggunakan bahasa Arab karena beliau juga orang penghafal Al-Quran. Bacaan ayatnya itu fasih. Itulah yang membuat orang Sumatera Barat itu kagum kepada Muhammadiyah. Haji Ibrahim itu memimpin Muhammadiyah sepeninggal Kiai Haji Ahmad Dahlan, setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah selama 11 tahun. Tapi saya lebih memilih dan 11 tahun. Melihat hitungannya sebenarnya 11 tahun. Setelah Kiai Ahmad Dahlan, Mu'afat berwasiat agar yang melanjutkan kepemimpinannya itu adalah Kiai Haji Ibrahim. Dan saya berinteraksi dengan cicit dari Kiai Haji Ibrahim. Tetapi kita mengenal dan mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari perjalanan hidup para pejuang ini. Jadi, kalau menyaksikan sekarang Muhammadiyah ya secara organisasi memiliki ya sekian sekolah, sekian universitas ya perguruan tinggi, sekian sekian mengelola wakaf yang sekian juta ya hektar ini di seluruh pulau di Indonesia ya, nyaris ya dikatakan di Sumatera ada, di Kalimantan ada, di Jawa ada, ke Bali salah satu masjid Muhammadiyah di Denpasar itu subuh itu full kalau selaku tamu yang akan mengisi kajian misalnya di situ, mesti diingatkan oleh takmirnya agar datangnya sebelum subuh. Kalau waktu mendekat subuh tepat itu biasanya nggak dapat parkiran. Berkahan generasi pertama itu, yang karakternya mereka itu semuanya adalah tulus, ikhlas, semata-mata mencari solusi atas permasalahan bangsa. Dan terinspirasi jelas dari ayat Al-Quran surat Alu Imran itu yang telah kita bahas ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Kata ummah itu menunjukkan golongan, berarti tidak sendirian.
berarti harus berorganisasi. Nah, ini kita mempelajari nama-nama nanti, nama-nama besar. Ini kita awali dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ini maksud saya di bagian ini ya, kita mengenal ini melalui para pejuangnya sekarang. Ya, ini Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, ini masa mudanya sekarang untuk pendidikannya, riwayat hidupnya ya. Beliau itu tentu awal-awal mula di masa kanak-kanak sampai remaja itu belajarnya ya melalui kedua orang tuanya, di lingkungan keluarganya. Karena kalau kita melihat keluarga beliau ini orang tua beliau adalah ini yang menata kehidupan keberagamaan ya, salah satu tugas dari Kesultanan Kaji Jakarta. Beliau hidup di lingkungan yang memang mendukung untuk karakteristik. Mengapa beliau memiliki karakteristik yang nanti akan kita bahas. Ya. Nah, di usia 22 tahun, ya, beliau mendapatkan karunia Allah, ya, mendapatkan kesempatan untuk pergi haji dan menuntut ilmu di Mekah saat usia 22 tahun. Ini usia yang cukup matang, kira-kira kalau untuk sekarang ya, kira-kira mungkin baru lulus SMU, lalu ada masa-masa pematangan di situ. Nah, ketika beliau pulang, itulah tahun berikutnya, ya, beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Nah, ini yang mula-mulanya Muhammad Darwish ya. Nah, pada usia ke-34 berinteraksi ya. Yang saya sampaikan kemarin, beliau membaca banyak literatur ya, kitab-kitab Muhammad Abdul, kemudian sama para pemikir-pemikir, bertemu semuanya. Karena di Mekah itu, karena semua orang haji, dari seluruh pasti ingin haji. Nah, begitu pula, biasanya kebiasaan dulu, ya sebagai para Nah, beliau mulai membanding-bandingkan dengan metode komparatif ya, yang telah dipelajari. Nah, apa yang beliau ya, dari kitab-kitab karangan Muhammad Abdul dan lain-lainnya yang kita sampaikan kemarin ya, karangan Ibnu Taimiyah, berbagai ulama mazhab dan seterusnya. Dari guru-guru beliau nih, lihat. Kalau tadi ya, teman-teman, sampai dengan titik ini, sekali lagi, tolong perhatikan teman-teman, saya menyebut beliau dengan garis nasab beliau, itu ada maknanya. Maka kita harus belajar dari situ juga. Coba ketua kelas, di kelas B siapa ini ya? Saya ingin tahu, ketua kelasnya siapa? Halo? Afzal. Ya, yang putri siapa Afzal? Yang putri Afzal siapa? Yang putri siapa? Mayang. Saya, Pak. Oke, Mayang, Aprilia ya. Maaf. Sekarang misalnya saya tanya kepada Afzal, kamu orang mana Afzal? Cilacap, Pak. Cilacap. Kamu asli Cilacap Afzal? Iya, asli Cilacap. Nah, jadi ketika jari ini, kalian bukan hanya mengenal nama, mengenal tanggal, tahun, bukan hanya itu. Tapi lebih dari itu, kalian juga mengambil pelajaran, kalian mengenal nasab kalian. Kalian bisa mengatakan, saya ini siapa? Saya adalah, bukan hanya menyebut nama, saya Afzal, nggak begitu. Coba Afzal, kamu bisa menyebutkan nggak nama keluargamu, terus 4 generasi ke atas. Jadi dari kamu, tambah 4 orang ke atas. Misalnya, kamu adalah putra ayahmu, ayahmu adalah putra ayahnya, ayahnya adalah putra terus, sampai 4 orang ke atas. Coba sebutkan, Afzal. Saya nggak tahu, Pak, kalau yang 4 generasi ke atas, cuma 4 tahun. Bahasa saya doang.
Coba, Afzal bin siapa? Afzal bin Gulam Muhammad bin Gulam Mustafa. Afzal bin Gulam Muhammad bin Gulam. Gulam Mustafa. Terus ke atasnya siapa? Kamu sudah hanya 3 berarti ya. Coba sampai 3 baris. Rata-rata kita sampai 3 gitu ya. Coba yang Putri ada nggak yang tahu? April, kamu bisa menyebutkan 4 ke atas saja. Enggak apa Pak, paling cuma sampai kakek. Nah, pasti kalian hanya sampai kakek kan. Nah, heran orang sekarang itu menghargai ilmu nasab. Padahal ilmu tentang nasab itu menjadi ilmu tersendiri. Karena semakin kita lengkap ya, keluarga itu semakin. Kalau di Sulawesi Selatan itu ketemu satu kakek itu masih seperti saudara. Karena saya hidup di sana lama. Dan manfaatnya itu, nah ini kita lihat-lihat itu kenapa guru-gurunya. Sekarang coba itu kalau kita mau ngecek kita mengambil pelajaran. Beliau itu diketahui guru-gurunya ya karena beliau mengisah dan beliau ingat kepada guru-gurunya. Coba sekarang kalian ingat nggak sama dosen-dosen kalian waktu semester 1? Aisyah Afifah. Aisyah, Iya Pak. kamu hafal nggak dosen-dosen yang mengajar kamu di semester 1? Sedikit. Jadi kalau dulu ulama kita itu mencontohkan, kita itu kepada guru itu ingat semuanya. Jadi sekali berimam Syafi'i saja itu akan menjelaskan belajar Al-Quran dari siapa beliau sebut. Belajar hadisnya dari siapa, mengambil hadis dari siapa beliau sebut. Makanya Imam Bukhari itu gurunya itu ada yang mengatakan lebih dari 1000. Ya karena Pak sanad hadisnya itu. Nah, Pak bayangkan. Nah ini jadi sekali lagi ketika mengenal ini jangan hanya mengulang yang sudah pernah belajar, bukan hanya mengulang, tetapi apa yang mereka alami, apa yang mereka contohkan itu menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Jadi ketika menyebut kitab-kitab ini itu memang dikuasai benar oleh beliau sehingga beliau bandingkan memang lalu. Ketika mereka beliau menyebut guru-guru beliau ya karena memang ini seperti Syekh Muhammad Jamil Jambek. Ini adalah guru beliau dalam ilmu falak. Guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam ilmu falak. Syekh Muhammad Jamil Jambek. Nah, itulah yang nanti ada peristiwa meluruskan arah kiblat itu Masjid Gede Kauman itu. Ya. Dan teman-teman. Ini istri dan anak beliau. Beliau istrinya 4 orang, Siti Walidah, Raden Ajeng Sutija, Widyaningrum, Nyai Rum, dan Nyai Aisyah. Nah, nanti kalian kalau mendalaminya di modul saja. Ya. Dibaca. Ini anaknya ada 8. Ada Johanna Haji Sirad Dahlan, Siti Busro, Siti Aisyah, Irfan Dahlan. Irfan Dahlan ini yang ada di Bangkok. Ya, tinggal berdomisili di Thailand ini. Zuharah dan Raden Haji Duri, kemudian dan Danahi. RH Duri. Ini pengalaman organisasi beliau. Ya teman-teman, ini saya tampilkan fotonya. Teman-teman coba diperhatikan teman-teman. Itu tahun berapa teman-teman itu? Budi Utomo tahun berapa teman-teman? Coba dilihat. Dijawab teman-teman, tahun berapa itu? 1908 Pak. 1908. Jaraknya dengan kita sekarang, berapa tahun teman-teman? Jaraknya dengan kita sekarang, berapa tahun jaraknya? Ada yang bisa menghitung? Halo teman-teman. 114 tahun. Firda, benar. 114 tahun. Nah, sekarang
Kalian bisa bayangkan enggak? 114 tahun itu dan belum merdeka loh. Indonesia tuh belum merdeka. Masih dijajah. Kira-kira untuk bisa tampil seperti itu sesuatu banget tidak? Gitu ya bahasanya kalian itu sekarang. Itu sesuatu banget itu. Tidak mudah. Ya. Mengambil gambar. Maka menjadi kalangan terpelajar saat itu sangat mahal. Sangat berarti, sangat bernilai. Ya. Dan Kiai Haji Dahlan memang benar menjadikan momentum itu untuk berjuang. Kelebihan yang beliau miliki. Gak semua orang loh bisa haji itu, tahun-tahun seperti itu. Gak gampang. Untuk sekali berangkat itu biayanya sangat besar. Sedangkan kebanyakan masyarakat Indonesia saat itu, ya kita tahu, kan dalam pengaruh penjajahan Belanda. Gak mudah. Tapi yang muda-muda itu berani, begitu. Bayangkan tantangannya ya. Sekarang segala satunya lebih mudah. Untuk berkomunikasi jauh lebih mudah sekarang. Dulu itu pakai surat dan lama. Saya saja itu masih mengalami. Ya. Kalau saya itu kalau selama di Sulawesi itu kalau dapat kiriman uang itu kadang sebulan sekali, ya, kadang 3 bulan sekali. Itu pakai wesel, pakai pos. Karena saya pengabdian mengajar di desa, saya dari desa saya menuju kota Sinjai itu untuk bisa mendapatkan ngambil uang lah di kantor pos itu. Saya harus naik dulu angkutan 2 jam. Karena angkutannya itu berhenti-berhenti dan kadang-kadang angkutannya itu nunggu penumpangnya penuh itu loh. Jadi bolak-balik itu 2 jam. Saya di desa. Itu belum jalan kakinya, karena 2 jam itu sampai berhenti di jalan aspal tol. Setelah itu untuk sampai ke tempat saya itu jalan kaki. Nah, maka setelah 6 bulan saya itu diberi sepeda. Kalau menjelang jam 12 saya mesti datang ke rumah Haji Said itu untuk mengambil makan siang pakai rantang. Tempat saya ngajar dulu. Nah ini ya, kalian bisa bayangkan itu tahun 93 saya itu ngajar di pedalaman. Nanti saya tunjukkan fotonya. Bedanya zaman Kiai Haji Dahlan sudah sangat bagus. Nah, saya itu lebih jelek kelas saya itu. Tempat saya ngajar itu atapnya rumbia, terus temboknya itu cuma setengah. Yang bisa. Itu bukan tembok tetapi kayu cuma setengah. Jadi angin itu berhembus kencang gitu. Nah, kalau hujan wah bubar kelasnya. Karena bocor sana sini, posisi meja pasti menghindari air yang jatuh itu. Bahkan mengalami banjir besar itu saya. Jadi sekolah itu, kelas saya itu setengahnya itu tertutup tanah. Ya, karena 1 meter itu tertimbun tanah. Banjir besar. Selama 4 hari itu ya hanya air, sampai atap tuh air saja yang kelihatan. Nah, itu mulai berangsur-angsur. Nah, ketika agak mulai turun itu airnya, itu kan meja sama bangkunya itu sudah melayang semua ke hutan. Jadi saya harus naik perahu untuk nyari meja sama bangku yang nyangkut-nyangkut itu di pohon. Ada semua fotonya itu kan, nanti saya tunjukkan sama kalian. Ini inilah bisa membayangkan ya, 100 tahun yang lalu sudah seperti ini. Mereka itu luar biasa. Beliau juga pernah menjadi anggota Syarikat Islam SI ya. Bagi yang pernah belajar sejarah Indonesia, pasti ini antara Budi Utomo, Syarikat Islam sampai menjadi partai nanti, kalian akan ingat semuanya. Semuanya itu bentuk-bentuk perjuangan di generasi itu memang ingin memperbaiki Indonesia, dan mereka melalui jalur-jalur yang begini, yang resmi ya. Beliau juga pernah bergabung di
menjadi pelopor organisasi Islam dalam bentuk modern di Indonesia, Jamiat Al-Khair. Beliau berperan juga di sini. Karena beliau seorang ulama ya. Nah, ini karakteristik beliau ya. 11 tahun ya sebelum mendirikan Muhammadiyah beliau telah mengajar. Nah ini suka mengajar, suka berorganisasi. Nah, nanti akan kelihatan dalam 12 karakteristik beliau ini. Gemar silaturahim. Ini kita ringkaskan untuk Anda. Jadi ini yang dilihat oleh murid-murid beliau dan sahabat-sahabat beliau dan keluarga beliau dari semua riwayat itu dan kisah-kisah kehidupan beliau itu lalu diakumulasi. Nah, banyak sekali kisah-kisah tentang bagaimana beliau tuh mengutamakan penyucian diri. Nah, beliau itu salah satu cara menyucikan dirinya itu bagaimana bisa melatih diri supaya senantiasa ikhlas, ya tidak terpengaruh dengan godaan duniawi ya. Beliau pengusaha loh. Beliau itu juga pengusaha batik. Makanya beliau bisa wakaf ya, dan beliau bisa ketika beliau misalnya nih karakteristik nanti ketika digambarkan ini ya, sedikit bicara banyak bekerja tuh di yang nomor 6. Beliau itu misalnya melihat bagaimana agar masyarakat ini lebih banyak lagi yang mampu menjangkau lembaga pendidikan. Karena kalau kemiskinan ini dibiarkan begitu saja dan penjajahan juga masih berlangsung, lalu bagaimana dengan pendidikan ini kalau terus-menerus seperti itu? Nah, beliau gak hanya secara teoritis, tidak hanya berbicara. Beliau tunjukkan dengan tindakan nyata. Ya, beliau mewakafkan tanah, ya beliau menyediakan tempat belajar, meja dan bangku. Ya, beliau sendiri juga ya ngajar begitu. Selain beliau juga mengajar di beberapa tempat yang lain, bahkan di sekolah Belanda. Nah, beliau itu ya ini ya ini kata versi beliau ya. Bahkan dikisahkan begini beliau itu tentang mengutamakan penyucian diri. Beliau banyak mengingat mati ya. Beliau mengingat akhirat. Bahkan ada diriwayatkan itu di papan tulis, yang lain mengatakan di dinding ya. Beliau menulis tentang untuk diri beliau sendiri. Untuk mengingatkan apa yang akan menjadi bekal ketika beliau nanti kembali kepada Allah. Jadi ini ada gambaran-gambaran seperti itu. Menjadi teladan dalam kebaikan, berani mengadakan perubahan. Kata berani ini sebagian dikutip ini karena mengisahkan beliau itu dulu memang ketika mengajar, ketika berdakwah gitu sampai ke Banyuwangi, Jawa Timur itu. Nah, ketika datang ke Jawa Timur itu, ke Banyuwangi itu beliau tuh sempat diancam akan dibunuh. Ya, sempat akan diancam dan dibunuh. Tapi beliau ya tidak takut. Beliau justru mempertanyakan kepada yang mengancam itu. Kenapa kepada orang yang mengingatkan Anda kepada kebaikan, Anda ingin membunuhnya? Tetapi yang mengajak Anda kepada keburukan, kok Anda mau menerimanya? Nah, jadi memang inilah kalau kita melihat sejarah Muhammadiyah dari konteks per individu, ya kalau yang mereka alami dulu juga seperti itu, maka kemungkinan besar yang akan kita hadapi saat ini juga nggak jauh-jauh dari yang seperti itu. Makanya kan pernah ada masalah itu di Banyuwangi. Kalau masalah seperti itu kita jadi ingat kasus waktu Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika berdakwah di sana diancam akan dibunuh.
jauh lebih berat. Ya, mujahid, dakwah, ikhlas dalam berdakwah, sedikit bicara, banyak bekerja, ya karakternya. Nah, sekali lagi teman-teman, ini disampaikan semua ya. 12 karakter ini disegani sangat dekat dengan masyarakat, memiliki keberanian intelektual, pekerja keras, sampai yang ke-12 ini ya, gemar bersilaturahim, jujur dan ikhlas dalam belajar. Tidak untuk bertujuan mengkultuskan ini dulu, tidak, tetapi kita dalam konteks mengambil pelajaran dari contoh bagaimana beliau menjalani kehidupan ini. Orang-orang terdahulu, sebagaimana kita juga mengambil contoh utama adalah dari Rasulullah SAW, karena itu adalah uswah hasanah kita, contoh paling utama. Dan beliau ini pun ingin mendirikan organisasi dan menyebut nama dengan Muhammadiyah karena juga ingin menepati contoh dari Rasulullah. Maka beliau pun juga harus berusaha juga seperti itu. Contohnya teman-teman ya, saya kasih tahu. Dari 12 itu, sekali lagi, agar tidak kesannya itu saya mendikte, hanya membacakan, enggak begitu. Coba saja praktekkan teman-teman, dari 12 karakter, jenengan mana yang bisa jenengan praktekkan dengan sungguh-sungguh, sampai itu menjadi karakter. Artinya, kalau teman-teman jenengan itu menyebut nama jenengan, maka yang terngiang 1 dari 12 ini. Apakah jenengan orang yang jujur dan ikhlas dalam belajar? Sungguh-sungguh suka membantu misalnya, atau gemar silaturahim, udahlah ini 1 aja misalnya, gemar bersilaturahmi, ya sudah, gemar bersilaturahmi. Ya, kalian sekarang coba saya sebutkan itu, kenapa saya kalian kenalkan itu kemarin, perkenalan, supaya kenal semuanya, dekat semuanya, dan menjadi sahabat semuanya nanti. Saya kasih contoh, saya tidak hanya berbicara teman-teman. Grup ya, di masa saya kuliah itu kan awal-awal ada HP memang. Nah, hubungan silaturahim kelas saya, kelas S1, waktu kelas S1 itu saya ketua kelas begitu. Lalu sejak ada WA, nah, sejak ada WA itu teman itu yang awalnya pakai SMS itu, lalu teman dari Bandung itu yang satu kelas dengan saya itu membuat grup WA. Nah, sekarang grup WA-nya itu terisi teman-teman saya yang waktu kuliah dulu dari semester 1 itu, yang saya ketua kelasnya. Itu sampai sekarang masih ada, sampai sekarang masih ada grupnya itu. Jadi yang menjadi hakim pengadilan agama di Madiun itu masih tahu dulu. Itu orang Lampung, tapi jadi hakim pengadilan agama di Madiun. Yang menjadi motivator di Bandung, yang apalagi, yang menjadi kontraktor di Jogja ada. Gitu. Karena ini menepati aja, gemar bersilaturahim. Kadang yang kalau sudah lama gitu, tiba-tiba miss call semuanya bisa kumpul ngobrol begitu. Ngobrol begitu sekitar 30 menit selesai. Nah, sudah selesai. Tapi banyak sekali berita, banyak sekali kabar, bahkan ada manfaat. Karena di antara kami ada yang meninggal misalnya. Lalu bagaimana anak-anaknya, bagaimana istrinya. Nah, akhirnya kita mencarikan solusi. Kalau begitu kita cobalah upayakan supaya ada yang karena di antara mereka ada yang belum selesai sekolahnya, nah gitu. Alhamdulillah ada. Nah itulah teman-teman. Jadi sekali lagi menceritakan ini bukan hanya mengenal namanya, mengingat gitu, tetapi benar-benar ambillah pelajaran. Dari 12 ambil 1 kalau sanggup. Jalani aja dulu untuk membuktikan 1 dari 12 itu. Gitu. Itu menjadi pelajaran namanya. Jadi bukan menghafal nanti ditanya bisa lalu dapat nilainya, kan begitu-begitu tuh kecil nilainya. Tapi belajar benar-benar. Nah, sekali lagi teman-teman, ya, ini kalau untuk beliau ya, bagaimana mendirikan ini lalu dapat mendapatkan gelar pahlawan nasional, karena jasa beliau ini sangat besar. Mempelopori kebangunan Islam Indonesia, mendirikan Muhammad
Iya, kontribusinya sangat besar. Apalagi di 3 bidang ya, pansus tingkat dasar perguruan tinggi. Muhammadiyah itu terus membangun dan membuka perguruan tinggi di Indonesia Timur. 10 tahun terakhir ini kontribusi Muhammadiyah untuk Indonesia Timur sampai Papua itu membuka 5 perguruan tinggi dan inklusif ya, terbuka. Maka kalian saksikan sendiri nanti Muhammadiyah Sorong itu mahasiswinya sebagian besarnya non muslim, ya tetap kita buka karena Muhammadiyah itu karakternya adalah fokus, di mana di situ ada masalah, dipelajari, dicari solusinya, diambil tindakan, dan terus tahapan-tahapan itu dikembangkan. Begitu saja, nggak pakai noleh kanan kiri hanya untuk membanding-banding, nggak ada itu. Nah, sekali lagi, inilah yang membuat kita penting melihat sejarah awalnya, karena dari sejarah awalnya itu yang membuat karakteristiknya hingga saat ini, teman-teman. Itu dilihat ya, ini foto-foto awalnya. Ini kita lewati dulu, sekedar saya saja. Tuh lihat fotonya, saya perbesar aja. Anda bayangkan itu, ini sudah kita bahas kemarin. Ini sudah kita bahas ya. Nah ini sekarang Kiai Haji Ibrahim. Nah, merupakan ketua Muhammadiyah kedua. Lahir di Kauman beliau. Nah ini yang termasuk orang yang paling dekat dan mendampingi Kiai Haji Ahmad Dahlan ke beberapa tempat mengurus Muhammadiyah. Ini yang saya katakan dikisahkan semuanya. Oleh karena itu, masjid kita, Masjid Islamic Center itu diusulkan nama masjidnya itu adalah Kiai Haji Ibrahim. Ya. Jadi ketua kedua setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau Masjid UMY itu dinamai dengan Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau kita kan sudah nama universitasnya, gitu. Universitas Ahmad Dahlan. Nah, rencananya Islamic Center kita itu dimiliki nama Kiai Haji Ibrahim. Itu diusulkan oleh Profesor Dr. Din Samsudin ketika pembukaan itu. Ya, ketika peresmian Masjid UAD itu Islamic Center. Nah, kenapa? Ya inilah jasa beliau ya. Beliau kelebihannya itu, salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari beliau ini adalah apa? Beliau itu memiliki kompetensi yang lengkap, begitulah. Beliau adalah orang yang suka belajar, selalu haus untuk belajar. Beliau ini seorang penghafal Al-Quran, dan beliau seseorang yang mampu berbahasa Arab, dan itu belajarnya dengan sungguh-sungguh. Sosoknya sangat menampakkan ya kualitas penguasaan terhadap ilmu. Ya. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum wafat berwasiat agar beliau yang melanjutkan kepimpinan itu. Dan beliau sempat menolak karena ragu, ya. Karena beratnya Muhammadiyah di zaman itu. Tidak semudah sekarang. Bisa dengan tenang kalian itu sekolah ya. Kemudian bisa tetap kuliah meskipun macam-macam. Tetapi kalau dulu, itu menghadapi Belanda itu harus dengan usaha ya yang hati-hati. Salah-salah ya jadi masalah. Menghadapi penjajah itu ya seperti itu, tidak mudah. Dan setelah beristikharah akhirnya beliau berkenan. Karena apa? Beratnya memimpin Muhammadiyah di era itu sangat sulit. Situasi dan kondisinya sulit. Pengaruh penjajahan itu memang secara keilmuan, secara pendidikan rendah sekali.
Tapi yakin bahwa ini akan ada perubahan, bahkan akan berakumulasi menjadi kemajuan. Masalah dipelajari, langsung segera diambil tindakan. Solusinya itu diwujudkan. Berperan langsung dalam mengatasi kesulitan dan mengambil solusi itu. Ya kalau kita pikir ya, bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan tapi juga berdakwah, seorang dai beliau, tapi juga solusi konkret. Ini bagaimana supaya bisa sekolah mereka ini? Kalau sekolah Belanda tidak mungkin, kalau sekolah di tempat para bangsawan tidak mungkin. Maka caranya Pak harus buat yang baru, yang memungkinkan orang-orang yang tidak mampu itu bisa sekolah. Langsung aja beliau buat, diwakafkan tanahnya, beliau coba belikan perlengkapannya, beliau sendiri langsung menjadi gurunya. Coba sekalian, kalau dipikirkan peran-peran itu tidak mudah memikirkan seperti itu sekarang. Nah, begitulah karakter-karakter pejuang ini. Apalagi nanti berinteraksi dengan perkembangan politik di Indonesia setelah kemerdekaan, bagaimana interaksinya, apa kontribusinya. Nah, gitu. Ya. Itu Kiai Haji Ibrahim. Lalu lihat Kiai Haji Hisham ini. Ia adalah salah satu murid langsung Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia juga seorang abdi dalam ulama, ya, menjadi ulama Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, Kesultanan Yogyakarta. Dia orang kaum. Nah, ini peran Kiai Haji Hisham dalam pengembangan Muhammadiyah itu. Nah, ini berikutnya adalah Kiai Haji Mas Mansur. Nih, pendiri Muhammadiyah di Surabaya. Nah, ini yang berikutnya adalah Ki Bagus Hadi Kusumo. Tuh. Beliau menjadi anggota BPUPKI. Ini badan persiapan ini, tuh, kemerdekaan Indonesia ini. Ya. Kontribusinya sangat dulu, termasuk penyusunan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Beliau ini terlibat. Ki Bagus Hadi Kusumo. Nah, teman-teman, ini ya, saya cukupkan ini karena temanya kita memang tentang tokoh-tokoh Muhammadiyah kali ini ya. Saya ringkaskan menjadi 5 saja. Tugas kalian adalah memiliki modul lalu membaca. Kenapa saya beri waktu kalian membaca? Karena saya berharap belajar hari ini dikuasai hari ini. Bagian outline-nya saya beri tadi ya. Tema kita hari ini adalah masih aspek sejarah Muhammadiyah. Tetapi kita mengkaji dari perspektif tokoh-tokohnya. Sekarang kita mengkaji tokoh-tokohnya. Ada 5. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Kiai Haji Ibrahim, ada Kiai Haji Hisham, ada Kiai Haji Mas Mansur, kemudian yang keempat Ki Bagus Hadi Kusumo. 5 ini. Ini saya ringkas. Nah, masih ada waktu, saya minta kalian gunakan waktu untuk membaca dan menguasai materi hari ini saat ini. Karena nanti pertemuan ke-7 langsung UTS. Saya sudah ingatkan, pertemuan ke-7 langsung UTS. Ini sampai pertemuan ke-3, ini sejatinya masih pemanasan. Saya ingin selalu mengingatkan kepada kalian, cara belajar yang paling gampang di UAD itu adalah belajar hari ini, dikuasai hari ini. Caranya apa? Datang tepat waktu, masuk tepat waktu, begitu selesai langsung diulang materinya. Langsung dikuasai apa yang belum dicatatnya yang kurang lengkap apa mana, ditandai yang disampaikan oleh dosen, ditandai. Kan diringkaskan tuh 5. Dari 5 itu apa bagian yang paling penting, yang paling menonjol di mana?
Kiai Zaman Dahlan apa? Ketika 4 orang penerusnya itu memiliki kelebihan masing-masing. Di bagian apa? Bedanya Kiai Haji Hisham dengan Ki Bagus Hadikusuma apa? Ternyata eranya beda sudah. Ini sudah persiapan untuk kemerdekaan, memasuki masa kemerdekaan dan setelah apa yang terjadi. Nah, begitu. Itu dibaca sekarang. Gitu. Dibaca sekarang, dikuasai sekarang. Teman-teman. Itu teman-teman, sementara saya cukupkan ya. Dan sekali lagi, tujuan dari pembelajaran ini pun tidak hanya sebatas menghafal nama, tidak hanya sebatas menghafal tempat tanggal lahir, asal, pendidikan, tapi contohlah bagaimana beliau-beliau itu menjalani kehidupan dalam berjuang. Contohnya misalnya nilai bahwa selama kita masa belajar itu, mari kita isi dengan bagaimana kita menguasai kompetensi, menyiapkan pengalaman untuk menjadi bekal. Karena untuk memimpin itu memang butuh keterampilan, butuh memiliki kompetensi keilmuan, butuh memiliki kompetensi keterampilan dalam berorganisasi, dan seterusnya. Itu yang harus dipelajari. Bukan untuk mengkultus. Enggak. Tapi semata-mata kita mengenal. Ya. Sehingga kalau melihat Muhammadiyah sampai sebesar saat ini, bahkan di salah satu kongres di Sri Lanka itu, di antara peserta itu, saking kagumnya itu sampai berkata, sudahlah waktunya Muhammadiyah sekarang untuk dunia, jangan hanya Indonesia begitu. Itulah lalu kenapa dicanangkan internasionalisasi sekarang, bahkan di seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, karena apa? Menganggap nilai karakteristik Muhammadiyah itu untuk beradaptasi dan melalui jalur-jalur yang resmi ya dalam perjuangan itu sangat dikagumi. Bukan berarti kita juga tidak memiliki kekuatan-kekuatan yang kalau kita refleksikan seperti kekuatan fisik. Enggak. Muhammadiyah juga sangat memperhatikan itu. Makanya kita punya tapak suci, kita punya kokam ya, dan lain sebagainya. Begitulah teman-teman. Untuk kelengkapan berikutnya, saya memberikan tugas kepada kalian. Ini masih tugas individu masing-masing loh. Belajar hari ini, dikuasai hari ini. Caranya apa? Ya punya modul untuk melengkapinya. Baik, itu saya cukupkan dulu teman-teman untuk pertemuan kita malam hari ini. Pada siang hari ini. Adakah pertanyaan? Saya beri kesempatan. Jika ada pertanyaan, saya beri kesempatan. Silakan teman-teman. Afzal atau Aprilia atau yang lain. Silakan. Ada tidak teman-teman? Ada yang mau bertanya? Oke. Baik, teman-teman, sekarang dicoba ya presensinya. Bukan mute ya. Maaf Bapak, presensinya di saya belum bisa. Belum bisa? Iya Bapak, belum bisa. Sebentar. Satu, dua, tiga, empat, lima. Coba sekarang presensi. Coba lihat di portal kalian. Sudah bisa belum? Afzal? Di saya belum, Pak. Afzal? Saya
Pak, belum muncul Pak. Aprilia belum ya? Belum, Pak. Oh, ini masih kesalahan teknis. Baik teman-teman, untuk presensi ya, presensi di grup seperti kemarin. Presensinya di grup seperti kemarin, ya, diurutkan dari 1 sampai selesai itu. Baik, apakah ada pertanyaan berkenaan dengan materi kita hari ini atau dengan masalah modul? Kalian punyalah modul itu. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan. Mari kita akhiri ya, yang saya minta tadi untuk dikuasai dengan baik. Karena tema kita mengkaji 5 tokoh. Dan dilanjutkan dengan pembacaan kalian, pembacaan secara mandiri. Ya. Mari kita akhiri dan kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.